Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memasuki bagian terakhir dari program Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Husna Bekasi Harapan Indah. Dan pada kesempatan kali ini buat Anda yang tadi sudah sempat menyimaknya, tentu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya. Pertanyaan saya yang pertama itu mengenai bagaimana jika seorang laki-laki memiliki 4 orang istri, masing-masing istri itu memiliki rumah sendiri-sendiri. Pada saat suami meninggal dan setiap istri tadi memiliki anak, bagaimana cara pembagian hartanya? Apakah hartanya dilebur lalu dibagi rata dengan anak-anaknya, atau masing-masing setiap rumah tangga itu dibagi rata berdasarkan porsinya? Itu yang pertama, Abi. Dan yang kedua tadi adalah pertanyaannya, bagaimana jika ada seorang suami ya atau seorang ayah sebelum meninggal sudah membuat surat wasiat ya tentang warisannya, tapi pada saat ayahnya meninggal, si ayah meninggal tidak langsung dibagikan. Begitu si ibu meninggal baru dikeluarkan surat wasiatnya, ternyata salah satu warisan yang seharusnya jatuh ke para pihak sudah hilang atau tidak ada. Nah, itu bagaimana hukumnya di dalam Islam? Apakah yang lainnya ikut menanggung dan lain sebagainya? Untuk itu kesempatan pertama kami berikan pada Abi. Silakan Abi Fadol untuk menjawab 2 pertanyaan tadi. Satu orang laki-laki punya istri 4. Betul. Ini Bang Tile atau siapa nih? Nah, yang suami ini meninggal dunia, ya, maka semua harta suami dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris ke seluruh istri dan ke seluruh anak-anaknya. Jika anak-anak dari semua istri itu benar-benar nasabnya dari sang suami ini. Oh, oke. Jika sang istri membawa anak bawaan dari suami yang lain, maka anak itu tidak kebagian harta warisan dari suami ini. 1. Paham? Paham. Yang kedua, setelah suami ini membagi harta warisan, tiba-tiba salah satu dari istri yang 4 ini meninggal dunia. Maka yang kebagian harta warisan istri ini hanya anak-anak yang dilahirkan oleh ibu ini. Karena hakikatnya dari anak yang ibunya mati, ibunya meninggal dunia. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Jadi dari ibu yang meninggal ini, anaknya siapa saja, maka hanya anak ini saja yang mendapat harta warisan dari ibu ini. Adapun anak yang dari ibu-ibu lain tidak kebagian harta warisan. Jangan nuntut ya. Nah, karena hubungannya dengan yang meninggal dan yang melahirkan. In ummahatukum illallai waladnakum. Kata Allah, ibunya itulah yang melahirkan. Itu yang pertama. Ya. Terus kemudian, jika ternyata bapak ini meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia sudah mewasiatkan, tolong 1 miliar dari hartaku buat pesantren ini, 1 miliar buat hartaku dari hartaku buat bapak fulan, mbak fulan, buat dia kehidupannya, buat ustadz fulan dan sebagainya. Tiba-tiba anak-anaknya ini ahli warisnya lalai semuanya, sehingga hartanya habis, nggak dibagi-bagi. Maka ini adalah kelalaian dari ahli waris. Dan hukum wasiat itu wajib dilaksanakan. Tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh ditinggalkan. Maka itu wajib dilaksanakan. Maka ini menjadi hutang dari ahli waris itu.
dia wajib memenuhinya. Jika ternyata habisnya harta bukan karena kelalaian ahli waris, tapi memang karena musibah, misalnya tiba-tiba kena bencana dan semua hartanya habis, maka itu di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka itu di luar kemampuan, maka itu tidak menjadi hutang. Itulah tentang masalah jawaban atas pertanyaan tadi dari Bang David. Semoga Allah berkahi. Terima kasih banyak Abi, Bu. Pak, udah jelas? Ini jelas tapi masih kayak mau nanya lagi nih. Banyak lagi nggak apa-apa. Oke, kita kasih kesempatan buat bertanya. Silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Silakan. Bapak, Ibu, Ibu deh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apabila ada seorang suami menikah lagi, mungkin karena istrinya yang pertama meninggal dunia. Nah, istri yang kedua ini itu balik nama semua hartanya itu ke nama istri yang kedua. Nah, sementara dengan istri yang pertama kan mereka punya anak gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak mereka ini? Kalau misalnya dia sudah balik nama semua hartanya gitu. Oh, gitu. Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si bapak ini udah nikah lagi, si ibu yang nikah istri yang baru ini, si bapak karena bawa harta sama istri sebelumnya karena ibunya udah meninggal, jadi dibalik nama nih semua sama si istri yang baru. Nah, terus anak yang pertamanya karena ini udah atas nama pernikahan mereka berdua yang baru ini, anak yang pertama masih dapat hak waris nggak kalau bapaknya meninggal gitu? Oh ya udah, silakan Ustadz Tile, silakan Ustadz Tile. Fadol. Terima kasih. Pertanyaan jawabannya singkat karena menuju doa. Jadi istri yang kedua ini serakah, ya kan? Balik nama semuanya, rumah jadi sertifikat, tanah jadi sertifikat, nama dia. Terus anak-anak dari istri yang pertama nggak dapet, ya kan Bu, begitu? Ya karena bapaknya masih hidup. Dia. Karena bapaknya ini masih hidup. Satu kezoliman juga, nggak bisa begitu. Tetap sebenarnya waris itu ya dari orang tua yang punya harta. Nah, jadi kalau istri yang kedua ini, inilah disebut kezoliman. Nggak boleh seperti itu, tetap harus ada nanti di persidangan. Terus nanti Kementerian Agama ini haknya harus disampaikan. Kenapa? Karena anak yang dari istri pertama punya hak untuk mendapatkan waris dari harta bapaknya. Gitu kira-kira. Ya alhamdulillah karena sudah habis waktunya, ntar kita ngobrol Bu setelah selesai acara ini ya. Kita jelasin lagi insyaallah. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin, amin. Harta yang kita dapat menjadi harta yang amanah, yang berkah, insyaallah menumbuhkan semangat kemaslahatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'funa ya karim, wa'funa ya karim, wa'funa ya karim ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa arzaqana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول آمين. استغفر الله Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada kesempatan kali ini, yang mana menjelaskan tentang pentingnya menjaga amanah, baik itu berupa harta warisan kepada orang tua kita langsung, termasuk juga menjaga harta anak-anak yatim yang dititipkan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mampu untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.